warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Hati Mulyana, Salah Peradaban Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Tak lupa saya ucapkan selamat dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju merdeka. Mendidik pikiran tanpa memiliki adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles, filosof yang memiliki tentang kompetensi sosial dan emosional. Kompetensi sosial dan emosional terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Langkah-langkah yang kita ikuti untuk demonstrasi kontekstual pembelajaran emosional dan sosial menentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Kompetensi sosial dan emosional yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pilih. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua kesadaran sosial, yang ketiga pengambilan keputusan bertanggung jawab. Alasan kompetensi sosial emosional yang saya pilih yaitu yang pertama, karakteristik materi dalam modul ajar dengan tujuan dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Yang kedua, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Yang ketiga, berlatih membuat keputusan beralasan masuk akal setelah menganalisa informasi, data, dan fakta. Modul ajar yang saya susun yaitu struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup pada sistem pencernaan manusia. Nama penyusun Hati Mulyana, Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kedeh, tahun ajaran 2023-2024. Alokasi waktu 22 jam pelajaran, jumlah peserta didik maksimal 32 murid. Metode atau model pembelajaran direct learning, kemudian problem based learning, diskusi, dan eksperimen. Saran dan prasarana laptop, LCD, alat-alat lab, kertas aspure, plastisin, gabus, dan pewarna. Asesmen guru menilai tujuan pembelajaran yaitu asesmen individu dan asesmen kelompok. Jenis asesmen sikap yaitu profil pelajar Pancasila, tes tertulis berupa pilihan ganda, uraian, kemudian performa, tes untuk kerja, dan produk. Tujuan pembelajaran dalam implementasi pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organis kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Peserta didik dapat mengidentifikasi pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun KSE yang saya capai dalam pembelajaran ini yaitu untuk menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisa informasi dari data dan fakta. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Tujuan pembelajaran melalui KSE mengeksplorasi macam-macam emosi diri, mempraktekkan kesadaran penuh, mengidentifikasi pengelolaan emosi diri yang tepat, identifikasi mengenal solusi dan masalah pribadi dan sosial. Pengalaman belajar mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan muncul pada sistem organ tersebut. Tujuan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan menemukan variabel hipotesis, melakukan observasi, mencatat data dengan teliti, serta dibawa dengan rasa jujur saat menemukan
hasil penyelidikan, kemudian mempraktekkan praktek kesadaran penuh mindfulness dalam mengelola emosi, manajemen diri, emosi, dan pelatihan menentukan emosi dan saling menghormati. Rencana proses pembelajaran 1 dengan A. Komponen inti indikator pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan sistem pencernaan dengan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kelainan dan atau gangguan yang muncul pada sistem pencernaan. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui cara mengelola emosi. Yang kelima, peserta didik dapat menerapkan kesadaran penuh. Alat dan bahan yang dibutuhkan: torso, buku paket, artikel sains, video, LCD, laptop. Kemudian profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis. Sumber belajar: buku paket, komik, sains, torso, carta, dan video. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pra KBM. Aktivitas yang dilakukan: guru menyiapkan media dan sumber belajar murid berupa buku paket, komik sains, carta, torso, PowerPoint, video, sistem pencernaan. Kemudian pada tahap pendahuluan, yang pertama, guru memberi salam pada peserta didik dengan memutar musik instrumentalia dari Sunda. Guru dan peserta didik dapat melakukan doa bersama. Ini merupakan suatu kesadaran sosial dalam norma-norma. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan stiker emoji. Ini kesadaran diri pada peserta didik. Guru melakukan persepsi dengan menanyakan pembelajaran sebelumnya, misalnya coba siapa yang masih ingat tentang sel. Guru melakukan ice breaking dengan menampilkan gambar hewan anak untuk menebak berapa jumlah hewan. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik dengan menunjukkan gambar dan memberi pertanyaan pemantik apa yang dirasakan jika terlambat makan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan asesmen pada pembelajaran. Dalam kegiatan di pembelajaran kali ini, aktivitas yang dilakukan: yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi 8 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Memberikan bacaan tentang makanan dari berbagai sumber seperti buku paket, buku pendamping, buku sains, poster, dan penayangan video. Murid mengerjakan tugas. Guru mempresentasikan dari beberapa penayangan tadi, juga memperhatikan dengan carta dan meletakkan torso atau model tubuh manusia. Pada tahap diskusi kali ini, lembar kerja peserta didik yang kita gunakan. Ayo amati aktivitas 2.4 halaman 45 pada buku paket. Di sini kita melatih untuk berpikir kritis, siswa untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Teknik yang kita gunakan yaitu teknik POOCH: problem, option, outside, dan choice. Pada tahapan ini, guru membimbing peserta didik melakukan pembimbingan dalam pemahaman pengelompokan makanan. Ini merupakan satu problem based learning. Kemudian guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan dan pengolahan data hasil pemahaman. Di sini kita ada beberapa opsi yang harus diisi oleh peserta didik. Peserta didik akan menganalisis dan mengolah data dari data yang fakta yang ada, kemudian akan dituangkan. Dan yang keempat, guru membimbing peserta didik berdiskusi menyusun laporan hasil pengelompokan. Hasil pengelompokan dari kelompok ini merupakan choice atau keputusan kelompok. Kemudian tahap berikutnya, guru memfasilitasi peserta didik mengomunikasikan hasil diskusi dengan berbagai ragam seperti gambar, diagram, poster, maupun penayangan sesuai dengan minat bakat peserta didik. Di sini kita melatih peserta didik untuk melakukan kesadaran sosial, menghargai berbagai pendapat yang berbeda. Kegiatan pembelajaran penutup, aktivitas yang dilakukan yaitu guru membimbing peserta didik membuat rangkuman hasil diskusi bersama-sama.
Yang kedua, guru dan murid membuat refleksi dengan pola 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Ini merupakan kompetensi KSE, kesadaran diri. Yang ketiga, guru memberi informasi tugas dan pembelajaran untuk berikutnya. Guru memberi tugas untuk mengerjakan ayo latihan aktivitas 6 halaman 52 buku paket. Kemudian guru dan peserta didik melakukan doa bersama sebagai bentuk memahami dan ekspresi rasa syukur. Dan yang terakhir, guru mengucapkan salam penutup. Ini merupakan kompetensi sosial emosional pada kesadaran sosial. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran yang berikutnya yaitu asesmen. Asesmen yang saya gunakan ada 3, yaitu asesmen diagnostis, dilakukan di awal dengan melaksanakan pretest dan mengetahui gaya belajar, pengetahuan peserta didik tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, asesmen formatif, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung saat peserta didik melakukan pengamatan, diskusi, dan presentasi. Kemudian yang ketiga, asesmen sumatif dilakukan di akhir berupa tes tertulis dan praktek produk untuk kerja. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini sudah ditandatangani oleh guru mata pelajaran Hadi Mulina dan Kepala Sekolah Kedokteran Magister Administrasi dan stempel. Lampiran dalam LPB yaitu lembar kerja peserta didik, mata pelajaran IPA, pokok bahasan sistem pencernaan kelas 8. Tujuan pembelajaran mengalami pengalaman sambil dapat mengelompokkan makanan. Coba kalian ingat makanan yang kalian makan kemarin siang atau malam. Klasifikasi makan tersebut ke dalam grup-grup berdasarkan metode piring makan saya. Jadi ke tabel makanan kemudian disediakan ke grup kelompok makan. Dalam pengelompokan ini atau grup makanan yaitu ada buah, sayuran, protein, kemudian pagi-pagian dan produk susu. Setelah memuluskan makanan yang dimakan kemarin, coba buatlah setidaknya 3 perubahan atas menu makanan kalian sehingga sesuai dengan metode piring makan saya, baik dari segi jumlah maupun dari segi grup atau kelompok makanan. Yang kedua, jelaskan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi asupan makanan kalian. Kalian bisa menuliskan perubahan dan analisis makanan kalian di bawah ini. Ini merupakan latihan berpikir kritis untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Untuk rubrik penilaian formatif, rubrik penilaian media presentasi atau laporan hasil pengklasifikasian makanan. Yang pertama, aspek melakukan pengklasifikasian makanan. Di sini ada melakukan pengamatan, kemudian tidak melakukan pengamatan. Skor 1 sampai 4. Yang kedua, mendata hasil pengklasifikasian. Skor 4, benar lengkap. 3, ada data lengkap benar. 2, memenuhi 2 kriteria. 1, memenuhi kriteria. Nomor 3, membuat min mapping. Ini ada kelengkapan benar. Skor antara 1 sampai 4. Yang keempat, mengumpulkan ketepatan mengumpulkan tugas. Skor 1 sampai 4. Yang kelima, menjelaskan perubahan yang berpengaruh terhadap asupan. Skor 1 sampai 4. Total nilai adalah 100. Pergi ke toko beli dasi kasual, pulangnya beli tahu kupat. Demikian pembelajaran sosial emosional, semoga bermanfaat. Terima kasih.